Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan rancangan RAPBN 2025 sementara antara pemerintah dengan Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI mengenai postur makrofiskal 2025. Sejumlah indikator ekonomi ditetapkan mulai dari menjaga defisit anggaran pendapatan belanja negara di bawah 3% hingga alokasi anggaran Rp71 triliun untuk program makanan bergizi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran pendapatan belanja negara di bawah 3%. Bendahara negara memastikan APBN transisi akan terus dikomunikasikan, disinkronkan, dan dikoordinasikan antara pemerintah saat ini yang menyusun dengan pemerintah yang akan menjalankan untuk periode selanjutnya. Menkeu menyatakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan persetujuan Presiden terpilih Prabowo Subianto, bahwa rancangan RAPBN 2025 yang sedang disusun untuk disampaikan kepada DPR 16 Agustus 2024 akan tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas. Defisit RAPBN 2025 dirancang pada kisaran 2,29 sampai 2,82% PDB sesuai pembahasan dengan Banggar DPR mengenai KEM PPKF 2025. Dalam postur tersebut juga sudah mencakup anggaran program unggulan makanan bergizi gratis yang sesuai arahan dan persetujuan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilaksanakan secara bertahap dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RAPBN 2025 telah dilakukan secara baik dan efektif pada tingkat teknis antara Kementerian Keuangan dengan tim Presiden terpilih, sehingga dipastikan tidak ada gap dalam komunikasi dan substansi penyusunan RAPBN 2025, sehingga transisi pemerintahan dapat berjalan baik. Seluruh kesempatan mengenai postur makrofiskal 2025 tersebut akan disahkan pada Juli 2024 dengan Banggar dan sidang paripurna pada 9 Juli 2024. Dengan kesepakatan ini nanti kami akan menyusun RAPBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi kepada sidang paripurna DPR tanggal 16 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keyakinannya atas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Airlangga menjelaskan bahwa sejumlah lembaga pemeringkat internasional telah memberikan asesmen positif atas ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap mampu tumbuh positif. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil rapat di Istana Negara terkait perkembangan perekonomian Indonesia. Airlangga menerangkan bahwa perekonomian dunia diproyeksikan masih berada di bawah tren jangka panjang dengan downside risk antara lain berupa tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, penguatan USD, suku bunga tinggi di negara maju, dan pengetatan fiskal di negara maju. Meski ketidakpastian global tersebut memberi tekanan terhadap perekonomian domestik, ekonomi Indonesia terbukti tetap mampu tumbuh di atas ekspektasi pasar. Penilaian dari beberapa lembaga pemeringkat internasional telah memberikan asesmen positif bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga, selaras dengan perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2024 yang mampu tumbuh kuat 5,11% year on year. Kemudian PMI Manufaktur Indonesia telah berada di level ekspansif selama 33 bulan berturut-turut, diikuti dengan indeks keyakinan konsumen yang tetap tinggi dan indeks penjualan real yang tetap tumbuh dan menunjukkan aktivitas industri dan konsumsi Indonesia masih terjaga baik. Dari segi fundamental ekonomi, kita dibandingkan negara lain relatif baik. Dalam bentuk central bank policy rate kita masih di 6,25, inflasi 2,84, current account balance 0,64. Ini jauh lebih bagus dari berbagai negara termasuk Malaysia, Brasil. Demikian pula fiscal balance, kemudian foreign exchange reserve juga lebih baik. Sementara itu, daya saing Indonesia berdasarkan laporan IMD World Competitiveness tahun 2024 berada pada peringkat 27 dari 67 negara yang dinilai dan mengalami kenaikan signifikan dari peringkat 34 pada tahun 2023. Kenaikan peringkat daya saing tersebut juga dipengaruhi oleh kebijakan pada ekonomi domestik melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Di sektor market, labor market Indonesia menempati nomor 2 dari 67 negara dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik.
Demikian pula di sektor labor market, kita nomor 2 dari 67 negara. Dianggap salah satu yang terbaik, tentu akibat adanya bonus demografi, dan kedua juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu mempermudah untuk rekrutmen dan menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan juga dianggap kita produktivitas lebih tinggi. Erlangga juga menuturkan untuk menjaga nilai tukar rupiah supaya tidak semakin terdepresiasi, pemerintah akan menerbitkan sekuritas rupiah Bank Indonesia dan sekuritas falas Bank Indonesia yang nantinya akan disinkronkan dengan penerbitan surat berharga negara dari Kementerian Keuangan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempermudah alur perizinan penyelenggaraan acara melalui layanan digital izin penyelenggaraan kegiatan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya akan memberi jaminan tenggat waktu maksimal proses pengeluaran izin acara, sehingga pihak penyelenggara dapat mempersiapkan dari sisi promosi hingga pengaturan dan persiapan event dengan baik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengesahkan layanan digital izin penyelenggaraan kegiatan yang membantu masyarakat mempermudah izin pengadaan acara dengan jaminan pemerintah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno mengatakan bahwa layanan digital izin penyelenggaraan kegiatan acara ini akan memberikan para promotor jaminan tenggat waktu acara maksimal 14 hari kerja untuk acara nasional dan 21 hari kerja untuk acara internasional, sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan dalam layanan digital izin penyelenggaraan event. Menparekraf pun mengimbau kepada para promotor acara untuk tidak perlu khawatir akan keterlambatan izin, karena pihaknya terus menggunakan panduan tenggat waktu agar tidak terjadi keterlambatan. Jangan sampai nanti kita sudah langsung berpikir ada keterlambatan dan sehingga tidak bisa memastikan keluarnya izin dari setiap konsep tersebut, karena sangat mempengaruhi untuk promosinya dan untuk pengaturan dari segi persiapan venue dan lain-lain. Jaminannya kita akan keluarkan 14 hari dan 21 hari, dan ini semua kita perintahkan semua jajaran untuk memastikan dalam 14 hari sampai 21 hari itu izin keluar. Layanan digitalisasi perizinan penyelenggaraan event berlaku di 7 venue yang tersebar di Jakarta dan Banten, meliputi Gelora Bung Karno, G-Expo Kemayoran, Jakarta Convention Center, Beach City International Stadium Ancol, Indonesia Convention Exhibition BSD, Taman Mini Indonesia Indah, serta Community Peak 2. Pemirsa, usai jeda, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.